Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Dirgantini, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 6B IPS dengan NPM 182106202328. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji non-parametrik. Nah, untuk teman-teman semua, bisa kita baca sama-sama di slide PPT berikut ya, mengenai pengertian nih. Nah, istilah non-parametrik sendiri itu pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Nah, non-parametrik ini bisa dikatakan juga sebagai distribution pre-statistik atau juga dapat disebut assumption pre-test. Nah, sehingga metode statistik non-parametrik ini merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan segala asumsi yang melandasi metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Nah, jadi dapat dikatakan kalau ketika di parametrik kita harus mempunyai data yang berdistribusi normal, nah kalau di non-parametrik ini data yang kita miliki tidak harus berdistribusi normal ya teman-teman. Untuk kelebihannya sendiri, salah satunya yang pertama adalah dalam perhitungannya sederhana dan juga cepat, kemudian distribusi datanya tidak harus normal seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dan yang ketiga untuk kelebihannya adalah data dapat berupa data kualitatif ya. Nah, untuk kelemahannya sendiri salah satunya adalah tidak memanfaatkan semua informasi dari sampel teman-teman, atau dapat dikatakan tidak efisien. Kemudian, uji non-parametrik ini memiliki klasifikasinya tersendiri ya teman-teman. Untuk klasifikasinya tersendiri dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah uji non-parametrik satu sampel atau deskriptif. Nah, uji non-parametrik satu sampel deskriptif ini bisa digunakan uji binomial, kemudian uji KI kuadrat satu sampel atau yang disebut uji chi-square, dan uji Kolmogorov-Smirnov yang satu sampel. Kemudian, untuk non-parametrik 2 sampel berpasangan bisa digunakan uji MC-Nermar dan juga uji Wilcoxon. Nah, yang ketiga adalah untuk uji non-parametrik 2 sampel independen bisa digunakan uji Mann-Whitney dan uji median. Uji yang pertama yaitu uji binomial ya. Tadi sudah dikatakan di awal bahwa uji binomial ini termasuk uji penelitian deskriptif atau uji non-parametrik satu sampel ya teman-teman. Nah, untuk uji binomial ini cara kerjanya adalah dengan menguji hipotesis dalam populasi dengan 2 kategori atau 2 kelompok kelas. Nah, dengan syarat bahwa sampelnya ini harus kurang dari 25 ya teman-teman. Nah, untuk 2 kategori yang dimaksud di uji binomial ini seperti misalkan ada laki-laki dan juga perempuan, ada sukses dan juga gagal. Nah, kategori ini bisa disesuaikan dengan keinginan peneliti ya teman-teman. Nah, jika di dalam 2 kategori ini ya bisa disebut sebagai P dan juga Q ya. Untuk misalkan ada laki-laki dan perempuan. Nah, misalkan ini nih, untuk laki-laki diketahui sejumlah P ya. Maka untuk proporsi kelas yang satunya lagi yaitu perempuan dikatakan sebagai Q ya. Q itu dimana bisa disebut 1 min P. Nah, jadi untuk proporsi laki-laki sejumlah P, maka proporsi wanita ini 1 min P atau bisa disebut sebagai Q. Oke, kemudian tadi kita sudah membahas sekilas mengenai uji binomial ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat nih untuk rumusnya sendiri ya. Sudah kita tampilkan di sini di slide bahwa tadi sudah dikatakan N-nya harus kurang dari 25 ya untuk uji binomial ini. Nah, kemudian untuk rumusnya bisa teman-teman lihat di samping ya. Dan untuk keterangannya, untuk P itu adalah proporsi kasus yang diharapkan dalam salah satu kategori. Kemudian untuk Q itu 1 min P sama dengan proporsi kasus dalam kategori lainnya seperti yang kita sudah contohkan tadi. Dan untuk N itu merupakan jumlah sampel dan untuk X sendiri merupakan jumlah frekuensi terkecil di antara kedua kategori. Kemudian untuk langkah-langkah pengujian dari binomial ini, yang pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu nih, ini apakah jenis pengujiannya uji 2 pihak atau uji 1 pihak ya. Kemudian kita harus merumuskan hipotesis. Nah, teman-teman, untuk di hipotesis di uji binomial ini dikenal di dalam PX, yaitu PX merupakan besar proporsi hasil pengujian dan juga P0 yaitu besarnya proporsi yang diduga. Nah, untuk hipotesisnya sendiri ketentuannya bisa teman-teman lihat di PPT ya. Yang kemudian yang ketiga adalah menentukan tingkat signifikasinya nih teman-teman, atau biasa yang dikenal sebagai alfa ya. Nah, tingkat signifikasinya ini antara 1% sampai dengan 5%. Nah, misalkan kita nih teman-teman memilih tingkat signifikan yang
5% ya. Maka tingkat kepercayaannya dapat kita hitung dengan cara 1 dikurangi alfa atau 1 dikurangi 5%, yaitu 95%. Maka tingkat kepercayaan yang nantinya kita dapatkan yaitu 95%. Kemudian untuk langkah yang keempat yaitu kita harus menghitung nilai PX ya. Cara menghitung nilai PX itu yaitu dengan menghitung menggunakan rumus yang tadi ya, atau bisa kita lihat di dalam tabel binomial yang bisa kita dapatkan di internet ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang kelima yaitu kita harus menentukan kriteria pengujiannya, yaitu penolakan atau penerimaan hipotesis. Nah teman-teman, ini juga sudah dipisahkan antara kriteria pengujian uji dua pihak dan juga uji satu pihak ya teman-teman, bisa lihat di samping ini ya. Nah kemudian langkah terakhir yaitu adalah membuat kesimpulan ya. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai uji non parametrik yang pertama yaitu uji binomial ya. Nah selanjutnya kita akan bahas mengenai uji non parametrik yang kedua yaitu uji KI kuadrat atau yang biasa kita kenal sebagai uji chi-square. Nah untuk uji chi-square ini teman-teman ya digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan di antara dua variabel kategori nih teman-teman, di mana variabel itu diukur dalam skala ordinal dan juga skala nominal. Nah untuk variabelnya ini juga tersendiri terdiri dari beberapa kelompok nih teman-teman. Nah, kemudian di dalam pengujiannya harus tidak boleh ada sel yang nilai frekuensinya 0 teman-teman. Nah, kemudian di KI kuadrat ini juga ada yang namanya tabel kontingensi, yaitu tabel yang terdiri dari kolom dan juga baris. Nah, misalkan kita ada data tabel kontingensinya 2x2 nih teman-teman. Maka tidak ada sel yang frekuensi harapannya atau FH-nya kurang dari 5 nih teman-teman. Adapun bila misalkan kita mempunyai data yang tabel kontingensinya itu lebih dari 2x2, maka presentasi selnya boleh ada FH-nya yang kurang dari 5, namun tidak boleh lebih dari 20% ya teman-teman. Nah kemudian dalam tingkat akhir pengujian, dalam langkah pengujian yang terakhir dalam pengambilan keputusan, bila X2 hitungnya kurang dari X2 tabel, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak ada asosiasi yang signifikan ya teman-teman. Nah, dan juga sebaliknya. Teman-teman, untuk sebagai contohnya saya sudah menampilkan tabel kontingensi. Ini tabel kontingensi 2x2 ya teman-teman, di mana permasalahannya adalah mengenai pengetahuan gender laki-laki dan juga perempuan mengenai seputar kopi dia teman-teman, apakah pengetahuan mereka buruk dan juga baik. Nah, untuk gendernya yang pertama yang itu laki-laki disimbolkan dengan angka 1 dan juga perempuan disimbolkan dengan angka 2. Kemudian untuk pengetahuannya sendiri ada 1 buruk dan juga 2 baik. Nah, bisa teman-teman lihat ini tabel yang ini. Nah, tabel yang itu. Tabel yang ini datanya 25 ya teman-teman. Pas sekali karena tidak boleh datanya kurang dari 25 untuk uji chi-square ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya ketika kita sudah mengetahui nih pemahaman dari tabel yang ini, kita ubah menjadi tabel yang ini nih teman-teman. Nah, di sini dapat lihat ya, ini tabel kontingensi 2x2 karena ini terdiri dari dua kolom dan juga 2 baris ya teman-teman. Nah, untuk laki-laki sendiri buruknya 8, perempuan buruknya 6, baiknya 4 dan baiknya 7. Kemudian kita totalkan, untuk buruknya sendiri ada 14, baiknya ada 11, dan untuk total keseluruhannya ada 25 ya teman-teman. Nah, ini didapat dari tabel yang ini ya, tabel yang itu. Kemudian setelah kita mentotalkan dari tabel tersebut, kita kelompokkan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, kita kelompokkan menjadi ini, dimana kita buat kolom FO, F0 dan juga FH nih teman-teman. Untuk F0 sendiri ini disalin saja dari sini. Nah, dari angka sini laki-laki buruknya ada 8, kemudian laki-laki baiknya ada 4, perempuan buruknya ada 6, perempuan baiknya ada 7. Nah, kemudian untuk FH-nya sendiri, dari mana ini ada kolom FH ini, dari mana? Nah, kita bisa mengetahui FH dengan menghitung seperti ini nih teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk FH-nya sendiri dihitung dengan jumlah baris dibagi jumlah semua, kemudian dikali jumlah kolom. Nah, untuk FH laki-laki buruk misalkan ya, kita jumlah barisnya totalnya ada 14 ya. FH laki buruk ya. Kemudian untuk jumlah semuanya ada 25.
Nah, 25 dikali 12 dari mana 12 yaitu jumlah kolomnya dari sini nih. Nah, dari situ ya. Kemudian dapat dihasilkan nilai sebesar 6,72. Kemudian misalkan untuk FH laki-laki baik ya, sebagai contoh lagi untuk yang ini. Nah, 11 jumlah barisnya ada 11 dari sini. Nih, kolom yang baik ya, jumlah baris yang baik. Kemudian per 25 dari total jumlah semuanya, kemudian dikali jumlah kolom. Jumlah kolomnya tadi ada 12 juga ya, dari baik ini ada 12 nih. Nah, seperti itu. Kemudian kita jumlahkan dan kita bagi dan kita kalikan sehingga didapatkan hasil 5,28. Nah, ini hasil dari FH yang perhitungan di bawah ini tinggal kita masukkan saja kepada kolom yang itu ya teman-teman, yang FH. Nah, sehingga didapatkan bahwa tabel kontingensi yang 2x2 ini untuk persentasenya untuk lebih dari 5% ya teman-teman ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ini bisa dilanjutkan untuk perhitungan uji chi-square ini. Kalau misalkan hasil FH-nya ya kurang dari 5 ya, kurang dari 5%, maka ini maka perhitungan ini tidak bisa untuk dilanjutkan. Nah, karena ini FH-nya lebih dari 5, maka ini bisa dilanjutkan. Nah, kemudian untuk langkah terakhir yaitu kita menghitung X hitung dan juga X tabel ya teman-teman. Bisa kita lihat cara penghitungannya sebagai berikut. Ini untuk X hitung dan juga ini untuk X tabel ya. Untuk X tabel sendiri bisa kita lihat pada tabel uji chi-square ya teman-teman. Nah, untuk X2 hitungnya sendiri ada rumusnya sebagai berikut. Ini datanya dari sini nih teman-teman. Nah, ini didapat N D dikurangi BC dari mana? Ini dari sini nih teman-teman. Nah, ini untuk pengklasifikasiannya ini sudah diberikan alfabet A, B, dan C, kemudian dan D ya. Jadi untuk dimasukkan ke dalam rumus ini sangat gampang sekali. Nah, kemudian didapat hasilnya bahwa sudah diketahui untuk X tabelnya sendiri misalkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk X hitungnya kita didapatkan 1,066, kemudian X tabelnya 3,841. Jadi di dalam perhitungan ini untuk X hitungnya kurang dari X tabel ya. Nah, makanya kalau dapat dikatakan bahwa gender itu tidak berasosiasi signifikan dengan tingkat pengetahuan. Selanjutnya ini merupakan contoh tabel kontingensi 3x2. Untuk perhitungannya tidak terlalu rumit ya, masih sama saja dengan tabel kontingensi 2x2 untuk perhitungannya. Nah, yang perbedaannya adalah ketika kita menghitung uji tabel 3x2 atau yang lebih dari 2x2 ya, menggunakan ini kolom ini untuk mengklasifikasiannya ya. Untuk perhitungannya sama saja, tidak terlalu rumit, sama saja dengan tabel kontingensi yang 2x2. Nah, teman-teman, kemudian untuk uji selanjutnya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Nah, biasa kita sebut sebagai uji KS ya. Nah, uji KS ini digunakan untuk mengetahui nih apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau juga tidak ya. Yang tentunya datanya ini berskala ordinal dan memiliki 2 atau lebih kategori. Nah, di dalam Smirnov sendiri ada simbol-simbol dalam pengujiannya seperti F0x, SNX, yang dimana untuk menghitungnya sudah saya tampilkan di samping ini. Untuk SNX-nya K per N ya, dimana K itu banyak observasi yang sama atau kurang dari X. Kemudian untuk X-nya itu sembarang skor yang mungkin ya. Untuk D hitungnya sendiri sudah saya tampilkan. Dan untuk daerah penolakan dalam hal ini untuk membuat kesimpulan yaitu di mana H0-nya ditolak apabila D hitungnya lebih dari D tabel ya. Nah, kemudian untuk langkah-langkah pengujiannya sendiri, teman-teman bisa lihat di samping. Yang pertama kita harus menentukan hipotesisnya, kemudian menentukan taraf signifikannya atau alfanya. Yang ketiga adalah menentukan fungsi kumulatif teoritisnya, mencari nilai D hitung dan melihat tabel E atau tabel Smirnov-Kolmogorov dengan mengaitkannya dengan D hitung lalu menarik kesimpulan. Nah, ini untuk contoh soalnya yaitu pengujian ada 16 orang penguji untuk menguji kue yang disenangi ya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah yang memilih kue adalah sebagai berikut seperti soal di samping. Yang untuk perhitungannya ada seperti ini. Sudah saya tampilkan komplit. Nah, kemudian ini adalah contoh
tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, hasil kesimpulan dari soal yang tadi adalah dengan tingkat signifikan 5% dan berdasarkan data sampel yang ada, maka tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan yang nyata proporsi populasi dalam memilih jenis kue ya. Artinya kadar gula ini tidak mempengaruhi pilihan dalam memilih jenis kue. Untuk kesimpulannya setelah tadi kita bahas untuk cara menarik kesimpulannya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah adanya uji MC-NEMAR. Nah, uji MC-NEMAR ini digunakan untuk mengolah data kategori, yaitu data nominal atau ordinal ya, dengan dua sampel terikat, yaitu dalam artian dua populasi yang berpasangan ya. Nah, uji MC-NEMAR ini menentukan apakah terdapat pengaruh suatu treatment terhadap sampel dengan desain. Ini desainnya before dan after ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di tabel kontingensi di samping ini. Nah, A itu didapatkan dari before plus kemudian ke after min ya, kemudian untuk B-nya sendiri didapatkan dari before plus ke after plus. Untuk C dan D-nya sendiri ini tidak terikat antara min dan juga plus. Nah, untuk rumusnya sendiri sudah saya tampilkan di sini ya teman-teman. Kemudian untuk contoh soalnya ini adalah contoh soal siswa kelas X ya, diberikan pelatihan antara senilainya antara diberi pelatihan atau setelah diberi pelatihan apakah lulus atau tidak. Kemudian kita kategorikan seperti ini, kategorikan dalam alfabet A, B dan juga C serta D ya. Kemudian untuk perhitungannya bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Nah, kemudian cara pengambilan keputusannya untuk kesimpulannya seperti ini. Kemudian ujian selanjutnya adalah uji Wilcoxon ya, yang itu uji Wilcoxon ini untuk membandingkan dua variabel pada sampel yang sama atau berpasangan. Untuk hipotesis untuk pengambilan keputusannya sendiri yang di akhir adalah jika W hitungnya itu lebih besar dari W tabel maka H0 diterima. Kemudian jika W hitungnya itu kurang dari W tabel maka HO itu ditolak, tidak adanya perbedaan antara perlakuan ya. Untuk contohnya sendiri ini adalah contoh dari produksi dua macam kacang di 20 lokasi ya teman-teman ya. Kita melihat dulu selisihnya, merankingkan. Cara merankingkannya itu diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu ya. Kemudian apabila ada ranking yang sama, misalkan ranking yang sama dari 1 sampai 5, kita hitung kemudian kita bagi menjadi jumlahnya sendiri, yaitu seperti sampingnya seperti ini nih untuk kalau ada penjumlahan ranking yang sama datanya ya. Kemudian kita jumlahkan, kita hitung untuk hitung sendiri didapat dari jumlah yang terkecil ya, jumlah yang terkecil dari data ini nih ya. Ini ada yang di kuning ini. Nah, kemudian untuk W tabelnya sendiri ini didapat dari tabel ujinya sendiri ya. Maka didapatkan kesimpulan bahwa tidak adanya perbedaan produksi kacang tanah karena ini berhitungnya lebih besar dari W tabel. Dan untuk uji selanjutnya yaitu uji Mann-Whitney, di mana uji Mann-Whitney ini adalah ganti untuk uji T independen apabila tidak memenuhi persyaratan dari uji parametrik ya teman-teman ya. Kemudian untuk hipotesisnya sendiri untuk H0-nya tidak terdapat perbedaan antar perlakuan dan H1-nya ada perbedaan antar perlakuan. Nah, untuk formulanya sendiri dalam perhitungannya ada yang kurang dari 20 dan juga ada yang lebih dari 20. Untuk yang kurang dari 20 contoh soalnya seperti ini, yaitu permasalahan intinya adalah apakah ada perbedaan antara denyut nadi pria dan juga denyut nadi wanita ya. Untuk hipotesisnya ada di bawah. Untuk perhitungannya kita memberi ranking terlebih dahulu. Sudah saya jelaskan bagaimana cara tadi memberi ranking. Kemudian kita kembalikan ke tabel semula ya teman-teman. Kemudian kita lakukan perhitungan nilai U ya. Nah, di sini U hitung ya. U hitung didapatkan 10,5. Kemudian kita akan mencari U tabel ya, teman-teman. U tabel didapatkan dari N1-nya itu adalah N2-nya itu adalah 7. Kita naik ke ini 7 dan kemudian baris 9 ya, ke baris 9 maka didapatkan bahwa U tabelnya itu 12 sehingga ketika U hitung kurang dari U tabel maka hipotesis H0 ditolak. Nah, untuk kesimpulannya sendiri adalah denyut nadi wanita berbeda dengan denyut nadi pria. Nah, teman-teman, untuk pengujian yang terakhir yaitu uji median, di mana uji median ini diambil dari sampelnya dari dua populasi yang acak ya, secara acak. Misalkan kita mempunyai sampel pertama X1 dan sampel kedua yaitu Y ya, Y1, Y2 dan Y selanjutnya. Nah, untuk variabel pengamatannya keduanya adalah kontinu, kemudian skala pengukurannya minimal ordinal, dan untuk adanya bila median kedua populasi adalah sama maka peluang P banyaknya pengamatan di atas median gabungan adalah sama untuk keduanya.
seperti itu. Untuk struktur datanya seperti di bawah ini. Dan kemudian untuk hipotesis sendiri ada H0 yaitu kedua populasi identik dan H1-nya kedua populasi tidak identik. Untuk pengukurannya ada di samping seperti ini yang sudah saya tampilkan untuk perhitungannya. Dan untuk daerah penolakannya H0 itu bisa ditolak apabila apa yang kita hitung tadi lebih besar dari ZA. Nah teman-teman, sekian pemaparan dari saya mengenai pengujian uji non-parametrik ya. Nah, mohon maaf sebelumnya apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang atau dalam penyampaian saya ada kata yang tidak semestinya. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang saya tampilkan ya, baik dari PPT ataupun dari dalam diri saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.